Pada suatu hari, terdapat sepasang kekasih yang saling mencintai. Hingga pada suatu saat, si perempuan itu mendapat berita buruk. Kekasihnya telah selingkuh dan memutuskan hubungan mereka. Sang perempuan yang terkejut atas kejadian ini terus menangis hari demi hari. Hingga pada suatu malam yang gelap, di atas gedung tinggi dengan hanya sinar bulan yang menemaninya, perempuan tersebut menanyakan diri, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Mengapa hal buruk ini terjadi kepadaku? Mungkin dunia ini lebih baik tanpa aku. Dengan pikiran tersebut, perempuan ini mulai berjalan ke ujung gedung ingin melompat. Namun, pada saat ia ingin melompat, ada yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. "Heh, kamu oke nggak? Jangan lakukan hal bodoh itu. Hidup itu masih panjang," kata temannya sambil memeluknya erat. "Kamu gak tahu apa-apa. Aku udah gak kuat," kata si perempuan. "Aku tahu kamu lagi sedih, tapi kamu gak sendiri kok. Hidup ini milik Tuhan, dan kita gak punya hak untuk mengakhirinya. Aku di sini untuk kamu, jadi jangan kayak gitu lagi ya," kata temannya. Sejak malam itu, mereka selalu berdua. Si teman selalu mengajaknya jalan-jalan, bersepedaan, berbelanja, dan lain-lainnya. Perlahan-lahan, si perempuan kembali menyadari betapa berharganya hidup dia, dan akan menjalani hidupnya dengan lebih indah bersama dengan temannya. Jadi ceritanya udah selesai guys. Menurut kalian cerita ini tuh punya makna apa buat pembacanya? Jangan sedih, jangan bundit. Menurut aku udah lumayan bener sih, cuman kurang tepat. Coba pikir lagi. Oh itu ada Kak Rena. Coba kalian tanyain Kak Rena. Rena, kamu tahu nggak ceritanya yang tentang bunuh diri? Iya. Tahu. Tahu pesan dari ceritanya? Jadi dalam cerita ini pesan moralnya adalah Tuhan menganggap hidup manusia sangat berharga dan memerintahkan jangan membunuh. Namun kekerasan dan sadisme tetap sering terjadi. Yesus mengajarkan untuk tidak hanya menghindari pembunuhan fisik, tapi juga menghindari kebencian dan penghinaan. Hidup manusia suci karena diciptakan dan dikasihi Allah. Maka tindakan seperti membunuh diri, aborsi, euthanasia, dan hukuman mati bertentangan dan kehendak Allah. Penjelasan sedikit mengenai tindakan menghilangkan nyawa. Bunuh diri ini dilakukan untuk menghindari penderitaan berat. Aborsi merupakan pengukuran kandungan yang dianggap dosa besar jika disengaja. Euthanasia yaitu kegiatan mengakhiri hidup untuk mengurangi penderitaan. Berdasarkan pelakunya terdapat compulsory euthanasia, yaitu orang lain yang memutuskan, dan voluntary euthanasia, yaitu pasien sendiri yang meminta. Berdasarkan caranya, euthanasia aktif adalah tindakan aktif untuk mempercepat kematian. Sedangkan kegiatan euthanasia pasif seperti menghentikan pengobatan yang sia-sia atau memberi obat pengurang rasa sakit. Juga terdapat hukuman mati seperti pancung, santet listrik, gantung, suntik mati, tembak rajam, dan lain-lain. Mengapa menentang kehendak Tuhan? Tindakan-tindakan menghilangkan nyawa mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap kehidupan manusia yang seharusnya dijaga. Bunda Terasa merupakan contoh teladan dalam menjaga dan merawat kehidupan orang-orang miskin, sakit, terpinggirkan, dan menderita. Perjanjian Lama menegaskan bahwa hidup manusia adalah karunia Allah dan harus dihormati.
Dalam Keluaran 20:13, Allah melarang pembunuhan sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Kejadian 1:27 menyebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap manusia memiliki martabat istimewa. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan cinta kasih kepada sesama tanpa batas. Dalam Matius 5:44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ia juga menegaskan pentingnya nilai kehidupan dalam Matius 25:40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menurut ajaran Gereja Katolik mengenai menghargai hidup manusia, hidup manusia berasal dari Allah dan dikasihinya, sehingga hidup bersifat suci meskipun manusiawi. Kitab suci menegaskan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena memiliki nilai pribadi yang istimewa. Pada Markus 8:37, Mazmur 90:10, dan Ibrani 14:14 juga menegaskan bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk bersyukur dan mengisi masa hidup dengan kebaikan sebelum menuju kehidupan kekal. Hukuman mati menurut ajaran Gereja Katolik. Gereja tidak mendukung hukuman mati, tetapi mengakui bahwa negara memiliki hak untuk menjatuhkannya dalam kasus luar biasa berat. Katekismus 2263 hingga 2267 membahasnya dalam konteks hak membela diri dan efek hukuman tersebut. Namun, alasan moral untuk hukuman mati makin diragukan, dan gereja mendorong alternatif lain yang lebih manusiawi. Aborsi menurut ajaran Gereja Katolik. Sejak awal, gereja tegas menolak aborsi dan menganggapnya sebagai tindakan kejahatan berat, setara dan pembunuhan anak, yang dapat dilihat pada Gaudium et Spes 51. Dibahas juga pada Katekismus 2270 bahwa kehidupan manusia harus dilindungi sejak pembuahan, serta pada KHK Kanon 1398 menyatakan bahwa pelaku aborsi dapat dikenai ekskomunikasi. Euthanasia menurut ajaran Gereja Katolik. Gereja melarang euthanasia aktif dalam bentuk apapun. Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan mengakhiri hidup. Katekismus 2277 hingga 2279 menyatakan bahwa penderitaan harus diringankan melalui pendampingan dan kasih, bukan pembunuhan. Penderitaan memiliki makna dalam terang salib Kristus. Selain itu, Katekismus 2276 juga menyatakan bahwa orang sakit dan cacat berhak mendapatkan perhatian khusus untuk hidup secara bermartabat. Bunuh diri menurut ajaran Gereja Katolik. Katekismus 2280 membahas bahwa hidup adalah anugerah dari Allah dan manusia hanya pengelola, bukan pemilik hidup. Bunuh diri melanggar tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, Tuhan, dan komunitas. Maka dari itu, gereja tetap berbelas kasih kepada mereka yang mengalami tekanan berat yang mendorong mereka bunuh diri dan mendoakan keselamatan jiwa mereka. Kita diajarkan untuk menghargai hidup manusia dan dalam kitab dan Gereja Katolik. Inti ajaran ini adalah bahwa hidup manusia itu suci dan harus dihormati sejak pembuahan hingga kematian. Maka diajarkan untuk menjaga martabat manusia dan menghormati kehidupan sebagai anugerah Allah. Ini dapat terwujudkan dengan usaha-usaha menghargai hidup manusia seperti memberi edukasi, mendorong sistem hukum yang menghargai hidup manusia, memberi perawatan palliatif bagi pasien, memberi dukungan psikologis dan emosional, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Jadi, hidup manusia adalah karunia suci dari Allah yang harus dihormati dan dilindungi sejak pembuahan hingga kematian alami. Maka untuk menjaga kehendak Allah serta martabat manusia,
pentingnya membangun budaya cinta kehidupan, sehingga umat Katolik harus aktif menyebarkan kasihnya, serta tegas dalam menghormati hidup manusia di berbagai aspek kehidupan.